Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Kelompok 4 ini beranggotakan Bunga Nirwana Azhara, Irma Febriani, Muhammad Reno Syaputra, Namira Laila, dan juga Nur Aziza. Pada kesempatan kali ini, kami semua akan mempresentasikan sebuah materi administrasi pajak yang berjudul Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Jadi, langsung aja yuk kita simak presentasi dari kelompok 4. Pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak yang dikategorikan sebagai wajib pajak ada 3, yaitu orang pribadi, yaitu orang yang dilahirkan di Indonesia, lalu badan meliputi PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, ataupun BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun. Serta yang ketiga, pemungut atau pemotong, yaitu wajib pajak non-subjek, seperti bendahara negara dan badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hak wajib pajak, yaitu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Yang kedua, memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan. Yang ketiga, mengajukan pembetulan surat pemberitahuan pajak. Yang keempat, mengajukan keberatan. Yang kelima, mengajukan banding. Yang keenam, wajib pajak berhak mengajukan restitusi dan kompensasi. Dengan restitusi adalah hak untuk meminta kelebihan pembayaran. Kompensasi adalah hak untuk membayar utang dengan menggunakan kelebihan pembayaran. Lalu ada menunda pembayaran. Dan yang terakhir, hak untuk menghapus sanksi administrasi. Yang ketiga ada kewajiban wajib pajak, yaitu A. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak, lalu melaporkan usahanya pada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang keempat, menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Yang kelima, membayar atau menyetor yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara. Lalu membayar yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang ketujuh, menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak badan dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi. Lalu yang kedelapan adalah memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Lalu yang kesembilan adalah memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Dan yang terakhir, memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. Hak fiskus, yaitu menerbitkan NPWP atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, melakukan penyidikan. Yang kelima, menerbitkan surat paksa dan pelaksanaan penyitaan. Lalu kewajiban fiskus antara lain adalah menerbitkan NPWP sementara. Yang kedua, menerbitkan kartu nomor pokok wajib pajak sementara. Yang ketiga, menerbitkan surat keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak. Yang kelima, menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak. Yang keenam, menerbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Yang ketujuh,
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Yang kedelapan, memberikan keputusan atas pengurangan atau penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan atas pengurangan ketetapan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan. Dan yang terakhir, merahasiakan data atau informasi mengenai diri perusahaan wajib pajak yang telah disampaikan. Lalu ada sanksi wajib pajak. Ada 3 sanksi, yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini ada yang berupa bunga dan ada yang berupa denda. Kemudian ada sanksi berupa kenaikan. Ada 3 poin, yaitu 50% dari PPh yang kurang atau tidak dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipungut dan tidak atau kurang disetorkan. Poin ketiga yaitu 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar. Lalu sanksi yang ketiga ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini dibagi menjadi 2, yaitu sanksi pidana pelanggaran dan sanksi pidana kejahatan. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dasar hukum nomor pokok wajib pajak atau yang kita sebut NPWP. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan berbagai macam nomor keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sejak tahun 2001 hingga saat ini, format NPWP menjadi 15 digit. 9 digit pertama dari format NPWP tersebut merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Mulai tahun 2001, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP yang diterbitkan kepada wajib pajak sebagai pengusaha tidak ada lagi dan disamakan dengan NPWP. Fungsi NPWP berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, keperluan terkait dokumen perpajakan, termasuk keperluan perlaporan surat pemberitahuan atau SPT, masa dan tahunan. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang kelima, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diwajibkan. Nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Sedangkan pengusaha kena pajak terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang telah tercatat dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan surat pengukuhan kena pajak. 6. Pelaporan kegiatan usaha. Setiap pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuh sebagai pengusaha kena pajak. Beberapa hal yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan kegiatan usaha adalah sebagai berikut. A. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. B. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerja bebas. Jika sampai dengan 1 bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi penghasilan tidak kena pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. C. Wajib pajak orang pribadi selain A dan B yang memerlukan nomor wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. D. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak, wajib menyatakan pernyataan tertulis untuk memenuhi sebagai pengusaha
pajak kena pajak. Wajib pajak sebagai pengusaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Nilai Barang dari Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu memilih sebagai pengusaha kena pajak wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 2. Memilih sebagai pengusaha kena pajak tetap sampai dengan suatu masa. 7. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan hal sebagai berikut. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Wajib pajak dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. C. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. D. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus nomor pokok wajib yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. F. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. G. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberi keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. C. Tata cara memperoleh NPWP. Yang pertama yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif dalam bidang perpajakan diwajibkan untuk memperoleh NPWP. Pihak-pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP yaitu wajib pajak badan dengan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak di tempat badan tersebut berdiri. B. Wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya telah melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. C. Bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu bentuk usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan perusahaan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia. D. Wajib pajak yang berlaku sebagai pemungut atau pemotong pajak wajib pajak non-subjek, yaitu bendaharawan negara dan badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengusaha kena pajak. F. Wanita kawin atas namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban suaminya. 2. Syarat kelengkapan memperoleh NPWP. Wajib pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di kantor pelayanan pajak domisili atau kantor pelayanan pajak lokasi. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan dan pengamanan potensi perpajakan KP4 setempat dengan melampirkan tentu sebagai berikut. A. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, fotokopi KTP atau password dan surat keterangan tempat tinggal. B. Untuk wajib pajak orang menjalankan usaha, melakukan pekerjaan bebas, fotokopi KTP atau password dan surat keterangan usaha. C. Untuk wajib pajak badan, fotokopi KTP, password, surat keterangan usaha, dan fotokopi pendirian. D. Untuk kebendaharawan sebagai wajib pajak, pemungut atau pemotong, fotokopi KTP bendaharawan, fotokopi surat penunjuk sebagai bendaharawan. Untuk joint operation sebagai wajib pajak, pemotong atau pemungut. 1. Fotokopi kerja. 2. NPWP masing-masing.
fotokopi KTP, fotokopi password, dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah bagi orang asing dari salah seorang pengurus joint operation. Wajib pajak dengan status cabang orang pribadi, pengusaha tertentu, atau wanita kawin tidak bisa serta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Apabila ditandatangani orang lain, permohonan harus dilengkapi dengan surat khusus. 3. Tempat pendaftaran NPWP. Tempat pendaftaran NPWP antara lain sebagai berikut. A. Kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak atau kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan pajak. Wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, dan wajib pajak badan yang memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak, dan pengusaha kecil melaporkan usaha kepada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak atau ke kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. C. Hal tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kantor pelayanan pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. 4. Pendaftaran NPWP secara elektronik. Berikut langkah-langkah untuk mendaftar NPWP secara internet. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak Internet dengan alamat www.pajak.go.id. B. Pilih menu e-reg atau Electronic Registration. C. Pilih menu buat account baru dan isilah kolom sesuai dengan yang diminta. D. Setelah itu, Anda akan masuk ke menu formulir registrasi wajib pajak orang pribadi. Isi sesuai dengan KTP Anda. Anda akan memperoleh surat keterangan terdaftar sementara yang berlaku selama 30 hari semenjak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta formulir registrasi wajib pajak orang pribadi sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Tanda tangan formulir registrasi kemudian kirim atau sampaikan langsung bersamaan SKT sementara serta persyaratan lain ke kantor pelayanan pajak. 5. Penghapusan nomor pokok wajib pajak. Penghapusan NPWP dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan penghapusan NPWP oleh A. Wajib pajak dan atau ahli waris karena wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan antara lain 1. Wajib pajak meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan. 2. Wajib pajak meninggal dan meninggalkan warisan. 3. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. B. Wanita kawin yang sebelum telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak. C. Wajib pajak badan dalam rangka likuiditas atau telah dibubar secara resmi. D. Bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya. Nah, jadi itu dia materi tentang wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak. Semoga dari materi yang kita sampaikan kali ini dapat dipahami dan dapat menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih karena telah menonton video kami dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.